Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Namun sudahkah masalah kependudukan menjadi prioritas bagi para calon legislator yang akan dipilih 9 April mendatang? Ketika para calon anggota DPR masih berkutat dengan janji, Jane Simangunsong menemui sekelompok pria di Surabaya, Jawa Timur yang telah melakukan terobosan. Selama ini hanya perempuan yang harus berkorban, menggunakan segala jenis dan bentuk alat kontrasepsi pengendali kehamilan. Pria-pria ini tak lagi mau mengorbankan perempuan. Bagaimana cara mereka? Berikut penelusuran Jane selengkapnya. Mereka harus menjalani operasi. Anaknya berapa? Anaknya di sedikit. Berapa sedikit, Pak? 5 sedikit, Pak. Baik, sampun? Wonten sing ditangkut-tangkut malih napa sing dereng jelas? Pun jelas nggih. Bukan karena sebuah penyakit, Sedikit terasa suntik ya. Nggih, boten. tapi karena sebuah alasan lain. Istri. Akhirnya saya juga kasihan dia. Udah ganti ini, gak cocok ganti ini. Akhirnya itu pemikirannya juga di situ. Kasihan dengan istri. Apa saja keluhannya memang, misalnya istri KB misalnya? Waktu KB suntik dia memang cocok, cuma agak gemuk. Oke. Jadi Berat bobotnya badan itu naik. ya naik terus. Akhirnya pindah ke KB pil. Pil. KB pil dia minum, kan minum tiap hari kan. Terasa pusing. Udah gini aja Bu, biarin nanti saya akan ikut yang ada di kelurahan itu Bulak Banteng dulu. Cuma kok nggak ikut melihat dulu, saya belum mantap dulu. Ini mungkin di Bulak Sari ada itu. Jadi kita putuskan langsung ikut di Bulak Sari. Ya langsung daftar sendiri, tidak ada yang ngajak. Muhammad adalah warga Bulak Sari, Surabaya yang memutuskan untuk melakukan vasektomi alias kontrasepsi pria pada tahun 2013 lalu. Pilihan ini membuatnya tak lagi bisa memiliki keturunan. Seperti yang dijelaskan dokter ahli keluarga berencana, Sofian. Baik. Pak, sebenarnya pertanyaan paling dasar deh, yang semua orang juga mungkin mau tahu. Apa itu vasektomi, Dok? Vasektomi adalah sebuah operasi di mana kita lakukan pemutusan dan pengikatan namanya vas deferens. Itu adalah sebuah saluran yang berfungsi untuk mentransfer sel spermatozoa atau sel benih dari bapak. Nah, saluran itu kita lakukan tindakan sehingga sel benih dari bapak ini tidak bisa keluar. Oke, jadi tidak bisa membuahi juga. Tidak bisa membuahi. Jadi kalau saya mengibaratkan air mani ini adalah sebuah semangkok es campur begitu. Oke. Jadi setelah divasektomi, es campurnya ini cairnya hilang gitu. Jadi airnya tetap ada, esnya tetap ada, macam-macamnya lain-lainnya tetap ada. Anaknya berarti mau dipakai yang sampai nanti sudah persetujuan istri itu. Meski vasektomi dianggap sebagai keputusan besar bagi sebagian orang, Muhammad berhasil mengajak puluhan pria untuk mengikuti jejaknya. Ia bahkan menjadi ketua kelompok KB vasektomi Arjuna Mesra. Anaknya sudah berapa? 3. Mbak Talia anaknya berapa? Sedikit. Sudah mantap belum? Mantap. Mantap. Pokoknya yang penting saya sehat. Penting sehat. Kenapa Bapak mau kemudian jadi ibaratnya kader juga nih, jadi orang-orang yang bercerita, mau testimoni? Kenapa mau Pak menjaring orang-orang? Begini, tujuan saya menjaring orang-orang ini, pertama memang visinya MOP ini, pertama menjadi keluarga berencana. Kedua, masalah kan anggota saya kebanyakan pemulung. Jadi ekonominya, tukang becak, pemulung, ekonominya kan taraf menengah ke bawah. Jadi saya ikutkan vasektomi ini biar kalau punya anak banyak, otomatis kan pengeluaran tambah banyak. Iya, jadi saya ikutkan itu biar dia berhenti, ekonominya kan tambah sedikit. Masalah penghasilan kan nggak tambah. Daerah Bulak Banteng kan seperti itu. Bapak putranya berapa sudah? Sudah 5. Sudah 5. Iya. Di Indonesia semakin banyak pria yang melakukan vasektomi. Namun tak sedikit juga yang ragu. Biar enggak. Kalau mau buang air kecil itu udah aneh, udah sakit dulu. Enggak, Pak. Enggak. Saya. Oke. Apa pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien biasanya pas mau dioperasi yang dia tanya duluan ke dokter gitu? Iya. Apa biasanya? Jelas karena ini seorang bapak ya, seorang pria, dia pasti tanya, ini mempengaruhi kejantanan apa tidak? Itu pertanyaan yang sangat sering sekali. Tidak ada pengaruh. Tidak ya? ada pengaruh sama sekali. Jadi saya tidak melakukan sebuah operasi yang membuat
orang ini menjadi lumpuh dalam tanda kutip gitu, tidak. Ada pengaruh nggak sebagai ibu nih yang membuktikan bapaknya sudah divasektomi? Ya alhamdulillah selama ini tidak ada efek samping. Yuni dan Ahmad adalah pasangan suami istri yang kini telah menjadi kader sosialisasi vasektomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mereka lakukan selama ini tidak hanya berperan menekan jumlah penduduk, tapi membuat kehidupan sejumlah keluarga lebih baik. Nah, kalau Bapak sendiri lebih cara ngasih taunya ke bapak-bapak yang lain gimana Pak? Bapak ngejelasinnya? Ya waktu minum-minum kopi di warung gitu kan, sambil ngomong-ngomong gitu. Tanya sama teman-teman itu, Mbak. Kamu tuh udah berapa gitu. Kalau masih kepingin ya nggak usah ikut, kalau sudah cukup sebaiknya ikut vasektomi aja. Terus nggak sakit tak? Alah sama sakitan digigit semut ya. Gitu. Iya. Ibu kan anak 4 nih Pak ya. Apakah dengan vasektomi ini juga ingin meningkatkan perekonomian juga termasuk? Iya, yang benar. jelas gitu. Di Surabaya, vasektomi dikenal dengan KB Lanang. Pemerintah kotanya mempopulerkan istilah ini agar semakin banyak warga prianya tertarik melakukan vasektomi. Pemkot Surabaya tak hanya menggelorakan program ini untuk menekan jumlah penduduk, tapi juga sebuah misi penting lainnya. Seperti yang dijelaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kota Surabaya, Nanis. Kenapa kemudian pemerintah Kota Surabaya ya melalui Bapak Mas juga itu terpikir untuk oke, kayaknya kita harus fokuskan ke vasektomi. Ada apa dengan KB-KB kepada perempuan, Ibu? Apa alasan pertamanya waktu itu sebenarnya? Kenapa kita kemudian mengajak gitu ya? Yang utama tentu kita berpikirnya adanya gender ya. Di Surabaya terus-menerus digaungkan gender. Pekerjaan kita inginnya sama antara laki perempuan. Ini semuanya sama, inginnya sama, sejajar dan sebagainya. Nah, sama kemudian dalam hal ini untuk keikutsertaan menjadikan keluarga itu bahagia, sejahtera, ya ideal lah, itu bisa kan dilakukan sama-sama gitu ya. Ibu itu kan sudah banyak sekali ya beban yang harus ditanggung gitu, mulai dia hamil sekian bulan, kemudian melahirkan, kemudian menyusui gitu. Ada lagi rawat lagi semua keluarga gitu kan. Nah, sekarang kalau itu menjadikan sesuatu yang mengganggu kesehatan ibu, terganggu juga kesehatan anak atau keluarganya. Nah, sekarang Bapak lah. Di Surabaya bahkan sudah terbentuk 2 paguyuban tempat para kader vasektomi bernaung. Berisi para pria yang sudah divasektomi atau para istri yang suaminya sudah divasektomi. Untuk pelayanan nanti kan dan apres. Salah satunya adalah paguyuban Siwalan Mesra yang dipimpin oleh Soeharto. Mempromosikan KB pria atau KB lanang. Selama jadi ketua nih Pak, ya kan Bapak berarti banyak sosialisasi. Sosialisasinya kemana aja tuh Pak? Ya awal mulanya saya itu ke warga saya sendiri. Kebetulan saat itu saya sebagai ketua RW dan ketuanya Pak RW-nya sudah ikut vasektomi, warga saya yakinkan. Nah, ternyata dulu kan identik dan dikebiri. Oh iya, orang paradigmanya dikebiri gitu. Dikebiri, ternyata kan enggak, tak sampaikan, oh enggak dikebiri. Hampir kalau saya ngopi di warung, tak sampaikan. Saya bicara, vasektomi ini loh, KB lanang tuh gini, bener gini. Oh iya. Tak saling tanya, akhirnya ngikut. Lalu dibentuklah paguyuban. Nah, dari situ saya dapat 13 orang. 13. Sekarang sudah berapa? Sudah 380. Sudah berapa Pak? 380. 380? Orang? Di Kecamatan Pakal saja. Kerja keras Soeharto beserta seluruh kader-kadernya pun membuahkan hasil. Kelompok KB Vasektomi di Surabaya ini baru-baru ini mendapat penghargaan dari Indonesia MDG Awards sebagai program terbaik untuk kategori kesehatan ibu dan anak.
tahun ini Indonesia MDG Awards itu menyaring dari 443 aplikan. Jadi banyak sekali memang. Dan kategori kesehatan ibu dan anak itu termasuk salah satu yang paling banyak pesaingnya, paling banyak orang memasukkan ke sana. Tahun ini kami semua terkejut, gembira tapi terkejutnya itu karena menemukan satu program yang amat sangat inovatif, terobosan yang bagus sekali untuk KB pria. Setelah kami baca lebih jauh, diteliti lebih jauh dari proposalnya, ternyata targetnya itu melampaui, hasilnya itu melampaui target. Konsisten selama bertahun-tahun. Dan kemudian dari program unggulan itu kami lakukan kunjungan verifikasi. Jadi datang ke sana, bertemu sendiri, ini apa benar angkanya setinggi ini gitu. Karena Pak Fasli Jalal, Kepala BKKBN dan juga Ketua Dewan Juri IMA bilang bahwa ini melampaui target nasional, ini hebat sekali. Dari tahun ke tahun targetnya naik. Tahun ini ibaratnya? Tahun ini 871. Wow, 871 pria. Karena tahun kemarin kita targetnya 300 berapa tuh? 302. Dapatnya 704, gitu. Akhirnya naiklah lagi. Di Surabaya, program vasektomi juga dibarengi dengan program pemberdayaan manusia. Ibu rumah tangga yang suaminya telah divasektomi dibekali pelatihan yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Banyak nih Bu hari ini. Ini 16 kilo yang untuk dibakar. 16 kilo dibakar. Yang terpenting bagi mereka, tak perlu lagi khawatir dengan rasa sakit dan berbagai efek samping kontrasepsi lainnya. Giliran kaum pria yang berkorban. Apalagi khususnya nih bapak-bapak yang sayang istri nih. Nah, sekarang waktunya untuk para bapak-bapak jadi pahlawan nih. Bapak-bapak yang sekarang harus berkorban untuk di KB Lanang. Usai sudah 360, kami akan hadir pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, sampai jumpa.